Hanya karena ia melihat sekilas rak buku mewah di rumah seorang konglomerat, ia pun benar-benar mengubah hidupnya dan anaknya. Melihat deretan buku yang memenuhi villa itu, ia tak tahan untuk bertanya pada sang konglomerat, apakah semua buku ini sudah Anda baca? Mendengar jawaban pasti dari sang konglomerat, asisten rumah tangga baru sadar pengetahuan benar-benar bisa mengubah nasib. Sepulang kerja, hal pertama yang ia lakukan adalah mematikan televisi, lalu mengambil sepatu, sambil menunjuk kedua anaknya, ia mulai membuat rencana belajar untuk masa depan mereka. Pertama, jika PR belum selesai, tidak boleh menonton televisi. Kedua, setiap minggu harus membaca 2 buku di luar pelajaran, dan akhir pekan juga harus menulis kesan pertama setelah membaca. Meski kedua bersaudara itu sangat tidak puas dengan kebijakan ketat ibu mereka, sore itu juga mereka pergi ke perpustakaan kota. Melihat gedung pengetahuan yang megah dan serius, Carson dan kakaknya langsung terpana, karena sebelumnya mereka tidak pernah menyadari deretan buku sebanyak itu sangat memikat. Mulai dari saat itulah, Carson jatuh cinta pada membaca. Bahkan setiap hari ia membaca hingga larut malam. Namun meskipun begitu, nilainya tetap berada di urutan terbawah di kelas. Untungnya, guru tidak pernah menyerah padanya. Malah setiap kali dengan ramah bertanya, "Kali ini kamu benar berapa soal?" Hanya saja setiap kali selesai menjawab, Carson selalu menjadi bahan ejekan teman-temannya. Karena dalam banyak kasus, nilainya selalu nol besar. Agar tidak terus-menerus menjadi pusat perhatian karena pandangan anak itu. Setiap hari setelah pelajaran selesai, Carson sengaja menghindari teman-temannya. Tapi meskipun begitu, ia tetap tidak bisa lepas dari ejekan dan sindiran. Carson cuek dan tak peduli, tapi emosi lama terpendam pasti meledak. Jadi, pada suatu hari sepulang sekolah yang biasa saja, ketika sekali lagi mendengar ejekan dari teman-temannya, Carson tiba-tiba mengambil rantai besi yang terluka dan melemparkannya keras ke arah teman laki-laki yang paling suka mengejek, hingga wajah anak itu harus dijahit beberapa jahitan. Karena perilakunya yang sangat buruk, ibunya dipanggil ke sekolah untuk berbicara. Namun, saat Carson dihadapkan pada pertanyaan keras dari kepala sekolah, ia malah mengatakan itu hanya kecelakaan. Untuk membuat Carson benar-benar merenungkan perbuatannya, kepala sekolah kemudian menunjukkan rapor kepada ibunya, yang penuh dengan nilai F mencolok, tak diragukan lagi. Itu ciri khas murid bermasalah. Kepala sekolah juga langsung mengatakan bahwa masalah Carson sangat serius. Jika orang tua tidak bisa mendidik dengan baik, sekolah hanya bisa mengeluarkannya. Dalam perjalanan pulang, Carson dipenuhi rasa bersalah. Ia bersumpah kepada ibunya tidak akan berkelahi lagi. Tetapi soal nilai, ia tidak berani menjamin, karena merasa sudah berusaha sekuat tenaga. Alasan ia belum mendapat nilai bagus, mungkin seperti kata teman-temannya, bahwa ia benar-benar seorang. Namun setelah mendengarnya, sang ibu justru membantah, "Kamu bukan hanya tidak bodoh, tapi juga sangat pintar. Hanya saja kamu belum menemukan potensi dalam dirimu." Kata-kata ibu itu bagaikan lonceng pagi dan gendera malam. Seketika membangkitkan semangat juang di lubuk hati Carson lalu membuatnya mulai memimpikan masa depan yang lebih baik. Jalan yang harus ditempuh memang panjang dan penuh tantangan. Namun belum sampai 2 hari ia sudah mulai malas dan kembali tenggelam dalam acara komedi di televisi. Melihat itu, sang ibu langsung mematikan televisi secara paksa sambil tetap sibuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ia terus mendorong Carson untuk membaca buku. Akhirnya diketahui bahwa alasan nilai Carson sangat buruk adalah karena ia sudah mengalami rabun jauh yang parah. Maka, tanpa ragu sedikit pun, sang ibu mengambil tabungan mereka dan membelikan Carson kacamata minus di toko terdekat. Sejak saat itu, tatapan Carson yang sebelumnya kosong akhirnya bisa fokus pada buku. Tulisan di papan tulis pun kini tampak jelas, dan prestasi belajarnya pun mulai meningkat. Sang ibu sangat gembira mendengar kabar itu. Namun, pada malam harinya, ketika seluruh keluarga seperti biasa tertawa bersama menonton acara televisi, suasana hati sang ibu tiba-tiba jatuh ke titik terendah, dan beberapa hari kemudian ia hanya berbaring di tempat tidur, seolah-olah kehilangan minat pada segala hal. Awalnya, bahkan sang ibu sendiri tidak tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Ia hanya merasa seolah ada bayangan gelap di hatinya. Sampai akhirnya ia memberanikan diri berkonsultasi ke rumah sakit jiwa. Barulah ia memahami akar permasalahannya. Ternyata, sang ibu sejak kecil tumbuh di keluarga asuh, masa kecil penuh penderitaan membuatnya menikah pada usia 13 tahun. Ia sempat mengira pernikahan itu jalan keluar dari penderitaan. Namun setelah melahirkan 2 anak, ia baru menyadari suaminya ternyata sudah punya keluarga lain. Selama bertahun-tahun, ia harus menanggung sendiri beban membesarkan 2 anak laki-lakinya. Meski hidupnya penuh kesulitan dan kekurangan, ia selalu berusaha menghadapi hidup dengan sikap positif dan tidak pernah memperlihatkan emosi negatif di depan anak-anaknya. Namun belakangan ini, ia makin sulit mengendalikan perasaannya, karena sejak kecil ia tidak pernah mendapat pendidikan. Bahkan huruf-huruf besar pun hampir tidak ia kenal, sehingga ia hanya bisa bekerja membersihkan lantai di rumah orang kaya. Walau tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau rendah derajatnya, ia tetap takut jika anak-anaknya kelak bernasib sama seperti dirinya, tidak berhasil dalam hidup. Karena itu, ia jadi orang tua dikenal sebagai orang tua yang memaksa anak belajar. Meski mendorong dan menyemangati, prestasi anak-anaknya tetap tidak memuaskan, sehingga ketakutannya makin menjadi dan akhirnya jadi depresi. Dokter menyarankan ia dirawat di rumah sakit dan bilang ini program sosial, jadi ia tidak perlu khawatir soal biaya. Awalnya, sang ibu masih agak ragu, tetapi demi agar emosinya tidak memengaruhi kehidupan dan belajar anak-anak, akhirnya ia pun setuju. Karena waktu perawatan membutuhkan beberapa minggu, sang ibu hanya bisa diam-diam masuk rumah sakit yang ditunjuk dengan alasan pulang kampung untuk menjenguk keluarga. Namun sebelum pergi, ia secara khusus meminta seorang suster untuk menjaga kedua putranya yang masih di bawah umur, dan dengan tegas mewajibkan mereka untuk menghafal tabel perkalian selama ia tidak ada. Namun, begitu anak-anak mendengarnya, mereka langsung panik. Karena menurut kemajuan belajar mereka saat ini, untuk benar-benar menghafal semuanya setidaknya butuh waktu 1 tahun. Tapi protes mereka memang tidak pernah berhasil, jadi pada akhirnya mereka hanya bisa patuh dan menuruti perintah. Siri, 31. Sementara itu, di rumah sakit, sang ibu menemukan surat yang disembunyikan Carson di dalam pakaiannya. Melihat surat itu penuh dengan kerinduan dan kasih sayang, ia tak kuasa menahan air matanya. Carson pun tidak mengecewakan harapan ibunya. Pada ujian mendadak berikutnya, untuk pertama kalinya ia meraih nilai bagus di kelas. Saat ia dengan penuh semangat membawa rapor pulang untuk memamerkannya kepada suster, ia pun dikejutkan oleh kepulangan ibunya. Setelah mendapat pujian besar dari sang ibu, Carson menjadi semakin giat belajar. Ia juga sering pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku di luar pelajaran. Meskipun awalnya ia hanya memilih buku yang menarik minatnya, hal itu membuatnya mengenal banyak kosakata yang jarang digunakan, sehingga ia bisa bersinar dalam lomba mengejar di kelas. Selain itu, ia juga sangat menyukai acara kuis pengetahuan yang berisi berbagai macam pertanyaan yang sangat membangkitkan rasa ingin tahunya. Suatu hari, ia menemukan sebuah batu hitam di jalan. Karena penasaran, ia kembali ke perpustakaan dan membolak-balik semua buku yang berkaitan dengan batu.
Siapa sangka, beberapa hari kemudian, guru sains mengambil batu hitam dan bertanya kepada murid apakah ada yang mengenalinya. Melihat teman-temannya yang terus-menerus menggelengkan kepala, Carson ragu-ragu mengangkat tangan. Setelah mendapat izin, ia pun mengubah pengetahuan yang telah ia kumpulkan menjadi penjelasan lancar. Ia tidak hanya menjelaskan rinci tentang proses terbentuknya obsidian, tetapi juga menyebutkan banyak detail yang bahkan guru pun tidak tahu. Melihat siswa baru kelas 1 SMP yang dulunya biasa saja namun kini bisa berbicara dengan percaya diri, sang guru merasa ia harus diberi bimbingan khusus, sehingga setelah pelajaran selesai, guru memintanya untuk tetap tinggal. Guru itu juga memintanya melihat dunia yang berbeda melalui mikroskop. Sejak saat itu, keingintahuan Carson untuk mengeksplorasi menjadi semakin kuat. Bahkan saat ke kamar mandi pun ia tak bisa melepaskan bukunya. Di bawah pengaruhnya, ibunya pun mulai belajar membaca. Ternyata, menjadi luar biasa itu memang menular. Waktu pun berlalu begitu cepat, 3 tahun berlalu seperti kilatan cahaya. Carson, yang dulunya berada di peringkat terbawah di kelas, kini telah berubah menjadi siswa dengan nilai terbaik di seluruh angkatan, dan dianugerahi gelar lulusan terbaik. Melihat putranya bersinar di atas panggung menerima penghargaan, sang ibu di bawah merasa sangat bangga. Namun, tepat saat momen perayaan, seorang guru perempuan kulit putih tiba-tiba berlari ke mikrofon dan memarahi para siswa kulit putih karena tidak bisa mengalahkan seorang anak yang tidak punya ayah. Kalian seharusnya merasa malu. Begitu kata-kata itu keluar, suasana yang tadinya santai langsung berubah menjadi tegang. Namun tak ada seorang pun yang berdiri untuk membela Carson, karena bagaimanapun juga ini adalah wilayah orang kulit putih. Saat itu sang ibu pun akhirnya sadar, seberapa hebat pun putranya, tetap saja tidak bisa mengubah prasangka dan diskriminasi yang sudah mengakar dalam masyarakat. Maka sepulang ke rumah, ia dengan mantap mengeluarkan seluruh tabungannya, memutuskan untuk memindahkan Carson ke sekolah yang mayoritas muridnya adalah orang kulit hitam. Ia pikir dengan begitu Carson akan mendapatkan keadilan, tapi baru saja Carson melangkah masuk, sudah ada yang mengejek bajunya yang lusuh dan kuno. Ternyata, ejekan tidak memandang ras. Lingkungan memang berbeda, tapi Carson cepat menyesuaikan diri dengan kehidupan di sana, akrab dengan berandalan yang mengejeknya. Seperti pepatah, berteman tukang minyak akan kena percik, berteman penjual parfum akan kecipratan harum. Setelah bergaul dengan mereka, Carson makin terjerumus ke jalan salah. Sifatnya jadi lebih pemarah, ia membeli pisau kecil untuk pamer dan bersikap kasar. Ia juga pertama kali bertengkar dengan ibunya hanya karena baju diskon dianggap jelek, sempat mengambil palu dan hampir melemparkannya. Untungnya kakaknya segera menghentikannya sehingga tragedi berhasil dicegah. Setelah kembali ke sekolah, Carson masih dipenuhi amarah mulai berlatih keras menggunakan tongkat kayu. Namun saat itu ada teman sekelas yang mengejeknya, kenapa bajumu masih kotor dan bau, tak punya tempat untuk melampiaskan emosinya. Carson yang mendengar ucapan itu langsung mengambil pisau tajam yang baru dibelinya dan menusukkan dengan keras ke perut temannya. Untungnya, sabuk yang dipakai temannya berhasil menahan tusukan mematikan itu. Setelah itu, Carson yang tersadar langsung berlari pulang ke rumah dengan panik. Ia sendiri tidak tahu sejak kapan dirinya berubah menjadi sosok yang begitu gelisah dan mudah marah. Mungkin inilah yang disebut kenakalan khas masa remaja. Tapi di saat yang sama, ini juga merupakan bagian tak terelakkan dari proses tumbuh dewasa. Ada yang pada masa ini bisa tersesat ke jalan yang salah, namun ada juga yang justru tumbuh lebih cepat karenanya. Untungnya, Carson termasuk yang terakhir. Setelah menyadari kesalahannya, ia memutuskan untuk berubah dan memperbaiki diri, berusaha keras, hingga akhirnya berhasil masuk ke Universitas Yale berkat prestasi akademis yang luar biasa, bahkan mendapatkan beasiswa penuh, dan juga berpacaran dengan seorang gadis yang sangat berbakat. Karena saat kecil pernah mendengar kisah legendaris tentang seorang dokter di gereja, sejak saat itu Carson pun bercita-cita menjadi seorang dokter. Di bawah bimbingan dosennya, ia mulai mengenal keajaiban dan misteri otak manusia. Akhirnya, ia memutuskan untuk menjadi seorang dokter bedah saraf. Namun, belum juga 1 semester berlalu, semangat dan ambisinya mulai luntur. Ternyata, nilai kimianya selalu buruk, bahkan sudah beberapa kali gagal dalam mata kuliah tersebut. Jika ujian akhir nanti ia masih belum lulus, maka impiannya menjadi dokter akan benar-benar hancur. Pacarnya menyadari sikap pesimisnya, lalu segera menyemangatinya dengan berkata, "Kamu selalu pandai membaca, apapun yang sudah kamu baca pasti bisa kamu kuasai dengan mudah. Jadi, kenapa tidak kembali memanfaatkan kelebihanmu dan tenggelam dalam dunia buku?" Setelah mendengar itu, Carson mengubah sikap pesimisnya jadi positif, mulai belajar siang malam tanpa henti, dan bersama pacarnya ia menutupi kekurangannya. Meski selama proses itu ia hampir hancur karena tekanan besar, setiap kali itu terjadi, kata-kata penuh semangat dari ibunya selalu terngiang di telinganya, memberinya kekuatan untuk bertahan. Sebulan kemudian, ujian akhir semester tiba sesuai jadwal. Menghadapi rumus kimia rumit di lembar ujian, Carson tidak lagi kebingungan, melainkan bisa cepat menemukan cara penyelesaian di pikirannya. Pena di tangannya bahkan seolah hidup dan menari di atas kertas ujian. Ketika hasil ujian diumumkan, nama Carson pun tercantum jelas. Benar saja, seperti pepatah, mengejar angin dan bulan tak pernah berhenti. Di ujung jalan tak berujung adalah pegunungan musim semi. Selama kamu berusaha sekuat tenaga, pada akhirnya, semua kerja kerasmu akan bersinar indah seiring waktu. Setelah lulus dengan lancar, Carson dengan percaya diri datang ke Rumah Sakit Johns Hopkins untuk wawancara. Tempat ini dikenal sebagai tanah suci di dunia medis, juga tempat di mana impian banyak mahasiswa kedokteran hancur. Setiap tahun, Rumah Sakit Hopkins hanya menerima 2 dokter bedah saraf, sementara tahun ini ada 125 pelamar, semuanya lulusan terbaik dari universitas-universitas terkemuka di seluruh dunia. Karena itu, para pewawancara tidak terlalu peduli dengan nilai mereka, melainkan lebih tertarik pada alasan mengapa mereka ingin menjadi dokter bedah saraf. Awalnya, Carson menjawab dengan sangat formal, namun setelah melihat ekspresi serius para pewawancara, ia mulai benar-benar berpikir. Ia merasa otak adalah anugerah dari Tuhan, sekaligus sumber inspirasi untuk menciptakan keajaiban. Hanya dengan melindungi otak, kita bisa menjaga kreativitas manusia, dan dengan itu dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik. Wawancara sangat terharu mendengar jawabannya, dan langsung menerima lamarannya. Begitulah, Carson berhasil diterima. Meskipun ia masih seorang magang, dengan penuh harapan akan profesi dokter dan masa depan yang cerah, ia datang ke rumah sakit dengan sangat antusias, bahkan menyapa semua orang dengan ramah. Namun, kenyataan tak selalu seindah harapan. Ia bahkan sempat dikira sebagai petugas kebersihan oleh perawat. Saat pertama kali ikut visite, ia dipermalukan di depan umum oleh dokter penanggung jawab. Awalnya, dokter memintanya mengambil darah pasien, tapi setelah membaca rekam medis, Carson tahu pasien itu menderita anemia parah. Jika darah diambil sembarangan, kondisinya bisa memburuk. Carson hanya menyampaikan fakta, namun dokter malah mengira ia menantang otoritasnya, lalu mengucapkan banyak kata pedas, bahkan melakukan diskriminasi rasial. Mendengar itu, Carson langsung sangat marah. Namun, ia tidak membantah, melainkan memilih untuk menahan diri.
Karena melalui berbagai ujian hidup, ia sudah belajar mengendalikan emosinya. Tidak hanya itu, setelah merenung semalaman, keesokan paginya ia kembali menemukan rasa percaya diri dan optimisme seperti biasanya. Demi menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, ia bahkan memberikan bunga lili yang melambangkan harapan baik kepada perawat. Setelah itu, pekerjaan Ethan pun perlahan berjalan lancar, hingga pada suatu hari, rumah sakit menerima pasien gawat darurat dengan cedera parah di kepala. Jika tidak segera dioperasi, pasien itu akan meninggal karena kehilangan banyak darah. Namun saat itu, semua dokter bedah yang berwenang melakukan operasi sedang menghadiri rapat di kantor pusat. Hanya tersisa Carson, seorang dokter magang. Meski operasi pengangkatan lobus tanpa izin adalah pelanggaran, di saat genting antara hidup dan mati, Carson tetap memutuskan mengambil risiko dan mencoba. Begitulah, Carson dengan tekad bulat masuk ke ruang operasi. Di bawah sorotan lampu, pikiran dan tangannya mencapai fokus dan koordinasi yang belum pernah ia rasakan. Setiap gerakannya sangat presisi. Akhirnya, setelah perjuangan panjang selama 4 jam, ia berhasil merebut nyawa pasien dari maut. Namun, tak lama setelah keluar dari ruang operasi, ia dipanggil kepala dokter ke kantor. Awalnya, kepala dokter menegurnya, mengatakan ia tidak seharusnya membuat rumah sakit terjerumus dalam krisis hukum serius, apalagi mempertaruhkan karirnya. Namun, di detik berikutnya, kepala dokter mengubah nada bicara dan memuji Carson karena telah melakukan hal baik. Karena sebagai dokter, seharusnya menempatkan pasien sebagai prioritas utama. Setelah peristiwa ini, Carson dipromosikan menjadi dokter utama. Namun itu juga berarti di masa depan ia harus memikul tanggung jawab lebih besar dalam menangani kasus-kasus sulit. Benar, tak lama kemudian ia menerima pasien, gadis kecil usia 4 tahun. Sejak 18 bulan, ia menderita epilepsi. Ini mengalami ratusan kejang tiap hari, sampai tak bisa berjalan, bicara, makan. Hanya saat tidur, ia tampak seperti anak normal. Bertahun-tahun, orang tuanya membawanya ke banyak dokter terkenal, namun tetap tidak membuahkan hasil. Sekarang, rumah sakit Johns Hopkins menjadi satu-satunya harapan mereka. Namun, sebagai dokter utama gadis kecil itu, Carson belum pernah menemui kasus yang begitu sulit. Tapi, dalam kamus hidupnya, tidak pernah ada kata tidak mungkin. Setelah mempelajari riwayat penyakit secara menyeluruh, Carson memanfaatkan kemampuannya yang unggul yaitu membaca untuk menelusuri lautan literatur medis. Akhirnya, malam itu ia menemukan solusi yang mungkin bisa dilakukan. Ternyata, jika ingin benar-benar menyembuhkan gadis kecil itu, maka harus dilakukan penangkatan bagian otak kiri yang rentan menyebabkan epilepsi. Orang tua gadis itu sangat khawatir setelah mendengarnya, karena jika hanya tersisa setengah otak, bagaimana mungkin seseorang masih bisa hidup? Namun Carson berkata otak anak-anak punya kemampuan pemulihan luar biasa. Bahkan jika sebagian otaknya diangkat, otak itu bisa pulih sendiri. Meski begitu, operasi ini tetap punya 3 risiko besar. Pertama, operasi seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya, sama sekali tidak ada contoh keberhasilan. Kedua, meski gadis itu selamat, sisi kanan tubuhnya mungkin lumpuh. Ketiga, otak kiri mengontrol area bahasa, sehingga pasien mungkin kehilangan kemampuan berbicara. Meski risikonya besar, pada titik ini mereka tidak punya pilihan lain. Setelah semua persiapan selesai, Carson membawa gadis itu ke ruang operasi. Sebelum operasi, ia sudah berkali-kali melakukan simulasi dan memikirkan semua kemungkinan situasi darurat yang bisa terjadi. Namun tingkat kesulitan operasi kali ini jauh melebihi yang pernah ia alami. Awalnya, operasi ini diperkirakan memakan waktu 6 jam. Namun akhirnya, operasi itu berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Setelah operasi selesai, gadis itu tidak juga sadar seperti yang diharapkan, membuat semua tenaga medis yang hadir menjadi tegang, dan keluarga pasien pun cemas datang bertanya. Untungnya, setelah pemeriksaan oleh Carson, diketahui gadis itu hanya pingsan sementara akibat kehilangan darah cukup banyak. Apakah dia bisa kembali berjalan dan berbicara? Semuanya masih harus menunggu sampai dia benar-benar sadar. Tepat saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba, suara anak yang polos terdengar dengan pelafalan yang jelas tanpa keraguan, membuat Carson akhirnya bisa bernapas lega. Setelah itu, untuk berterima kasih atas jasanya yang telah menyelamatkan nyawa, orang tua gadis itu sengaja mengundang wartawan untuk meliput kejadian ini. Carson pun membagikan secara rinci setiap detail operasi tersebut di hadapan publik, dan berkat itu namanya langsung melambung. Namun, di saat karirnya sedang menanjak, istrinya yang kembali hamil tiba-tiba mengalami pendarahan hebat di malam hari. Meskipun segera dibawa ke rumah sakit dan kondisi istrinya tidak membahayakan nyawa, namun bayi kembar yang dikandungnya tidak berkesempatan untuk lahir ke dunia ini. Seketika, Carson diliputi rasa bersalah yang tak terhingga, karena sebagai seorang dokter, ia benar-benar layak disebut hebat dan luar biasa. Namun sebagai suami dan ayah, ia tahu dirinya sama sekali belum memenuhi harapan. Maka dari itu, ia ingin mencurahkan seluruh perhatiannya untuk merawat istrinya yang masih lemah. Namun, ketika istrinya sadar, justru ia yang menenangkan Carson dan berkata, "Kamu tidak perlu merasa bersalah padaku, apalagi harus selalu berada di sisiku, karena aku sudah sepenuhnya memilikimu. Dan dibandingkan diriku yang sekarang, pasien-pasienmu jauh lebih membutuhkan perhatianmu." Meskipun hatinya masih berat meninggalkan sang istri, Carson tetap menuruti permintaan istrinya dan kembali bekerja di rumah sakit seperti biasa. Sepanjang hari ia tampak sangat normal, tidak hanya memeriksa kondisi para pasien satu persatu, tapi juga berfoto bersama gadis penderita epilepsi yang akan keluar dari rumah sakit. Namun, ketika ia pulang ke rumah sendirian dan melihat noda darah di spray, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah juga. Sebenarnya, takdir tidak pernah hanya memberikan kita jalan yang penuh bunga dan tepuk tangan. Kadang ia juga memulai segalanya dengan kesedihan. Namun bagi kita, yang terpenting adalah memiliki keberanian untuk kembali menghadapi semuanya. Bertahun-tahun kemudian, Takbir kembali melemparkan tantangan besar kepada Carson. Sepasang bayi kembar siam dengan tengkorak menyatu sangat membutuhkan operasi pemisahan. Jika tidak, seumur hidup mereka bisa terbaring di tempat tidur. Namun, saat itu, belum pernah ada satupun kasus yang berhasil selamat dari operasi pemisahan seperti ini, karena volume darah bayi sangat terbatas. Hampir semua pasien yang menjalani operasi tersebut meninggal akibat kehilangan darah terlalu banyak. Ini berarti, jika ingin operasi ini berhasil, masalah utama adalah mengatasi pendarahan hebat selama operasi. Meskipun tidak yakin bisa berhasil, saat melihat bayi kembar itu, Carson tak sanggup menolak. Ia merasa jika berhasil menyelamatkan kedua anak ini, itu bisa mengobati kehilangan 2 jiwa bertahun-tahun lalu. Akhirnya, Carson mulai mempersiapkan operasi. Ia memeriksa kondisi kedua bayi secara menyeluruh dan menemukan mereka hanya memiliki jaringan otak yang menempel, sementara organ lainnya sepenuhnya terpisah. Hal ini sangat mengurangi tingkat kesulitan operasi. Namun, saat mencari solusi untuk masalah pendarahan di buku-buku, meskipun ia telah membolak-balik semua literatur dan referensi berbulan-bulan, tetap tidak ada kemajuan, sehingga jadwal operasi terus tertunda. Sampai suatu hari, ketika ia melihat ibunya menyalakan dan mematikan keran air, tiba-tiba inspirasi melintas di benaknya. Pembuluh darah manusia mirip seperti pipa air mengalir. Jika keran air bisa ditutup sementara, maka aliran air pun bisa dihentikan. Berdasarkan prinsip inilah, Carson mengajukan ide berani, yaitu menghentikan detak jantung anak-anak itu terlebih dahulu.
Membiarkan darah berhenti mengalir, lalu dalam waktu 1 jam harus menyelesaikan pemisahan kepala serta rekonstruksi pembuluh darah. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua bayi, serangkaian persiapan yang menegangkan pun segera dimulai. Pertama, ruang operasi harus dilengkapi dengan sumber listrik cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan listrik. Kedua, semua peralatan medis penting harus disiapkan dalam jumlah ganda, karena pasien operasi ini adalah 2 individu yang terpisah. Selain itu, karena operasi ini melibatkan banyak bidang keahlian, Carson secara khusus membentuk tim ahli multidisiplin, termasuk ahli anestesi, spesialis bedah jantung, ahli bedah plastik, serta dokter bedah saraf. Seluruh tim berjumlah hingga 50 orang, hampir memenuhi setiap sudut ruang operasi. Tak hanya itu, demi memastikan setiap detail dapat dijalankan dengan tepat dan tanpa kesalahan, setiap kelompok tidak hanya harus berlatih prosedur operasi mereka masing-masing secara berulang, tetapi juga harus menyiapkan berbagai rencana darurat untuk menghadapi situasi tak terduga. Setelah semuanya benar-benar siap, sebuah operasi yang memiliki arti penting dalam sejarah akhirnya pun dimulai. Pertama-tama adalah operasi bedah sebelum jantung dihentikan, hanya tahap ini saja sudah memakan waktu lebih dari 2 jam. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemisahan tulang tengkorak yang sangat krusial. Carson terlebih dahulu menyesuaikan napasnya, jelas terlihat bahwa ia juga merasakan tekanan yang besar. Namun berkat pengetahuan profesional yang mendalam dan pengalaman klinis yang kaya, ia tetap dapat menjalankan setiap langkah operasi dengan tenang dan percaya diri. Namun, tingkat kerumitan operasi ini jauh melebihi perkiraan, hanya proses membuka selaput otak saja sudah memakan waktu hingga 5 jam penuh, dan setelah itu barulah tiba pada tahap pemisahan yang sesungguhnya. Semuanya berjalan lancar. Namun, setelah 5 jam lagi berlalu, pendarahan hebat yang tak terhindarkan pun terjadi. Dengan terpaksa, Carson hanya bisa menyarankan agar segera menghentikan detak jantung kedua bayi tersebut. Namun saran itu langsung ditentang oleh dokter-dokter lain, karena pada saat itu operasi pemisahan vena belum selesai. Jika detak jantung dihentikan, maka tindakan selanjutnya kemungkinan besar tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam. Namun, jika tidak segera bertindak dan kehilangan terlalu banyak darah, itu juga akan membahayakan nyawa. Menghadapi dilema ini, akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti saran Carson, dan seiring dengan masuknya cairan penghenti jantung, jantung kedua bayi kembar itu segera berhenti berdetak. 1 jam berikutnya pun menjadi momen krusial, seolah-olah sedang berpacu dengan maut. Terlihat Carson sama sekali tidak berani lengah, ia mengoperasikan pisau bedah di tangannya dengan penuh konsentrasi, karena setiap sayatan menentukan hidup dan mati. Ketika waktu sudah setengah jalan, operasi akhirnya memasuki tahap pemisahan, dan seiring kedua nyawa kecil itu berhasil dipisahkan, tantangan yang sesungguhnya justru baru saja dimulai. Saat itu, waktu tersisa hanya 27 menit yang sangat berharga. Carson dan timnya berpacu dengan waktu, segera memulai rekonstruksi pembuluh darah dan saraf. Namun, membangun kembali struktur berbentuk kacang saja sudah memakan waktu 3 kali lipat dari rencana. Ketika semua pembuluh darah berhasil direkonstruksi, waktu tersisa tinggal 2 menit. Melihat situasi itu, petugas medis di samping langsung menyalakan pompa tekanan untuk menghangatkan darah. Namun Carson tiba-tiba khawatir tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam sisa 90 detik. Untungnya, di saat genting, kata-kata ibunya yang pernah memberinya semangat terngiang di telinganya, dan dari sanalah ia mendapatkan kekuatan tak terbatas. Akhirnya, tepat pada detik terakhir, semua jahitan saraf berhasil diselesaikan secara ajaib. Setelah itu, dokter bedah jantung dengan cepat memulihkan detak jantung kedua bayi tersebut, dan selanjutnya tinggal menunggu dokter bedah plastik menyelesaikan perbaikan kulit kepala mereka. 9 jam kemudian, operasi yang berlangsung selama total 22 jam ini akhirnya berhasil dengan sempurna. Sejak saat itu, Carson dan timnya telah menyelamatkan 5 pasangan anak yang kepala mereka menyatu, dan dalam beberapa dekade berikutnya membantu ratusan anak penderita epilepsi untuk kembali menjalani kehidupan normal. Itulah tadi alur cerita film Gisted Hand. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Short Film untuk pembahasan film lainnya. Jika kalian ingin request pembahasan film silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa ikuti Facebook dan Instagram kita.